teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan nikmat yang banyak hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa ketemu dalam pembelajaran kita. Dan pada kesempatan kali ini Ananda sekalian, yang kita bahas berkaitan dengan pembelajaran Al-Islam. Di pembelajaran, kalau buku kalian itu di buku fikih ya. Dan Ananda sekalian, pada pembelajaran ini kita akan kaitkan pembahasan berkaitan dengan ibadah kurban. Kedua kalinya salawat serta salam ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ananda sekalian, kelas 9A, kemudian kelas 9B1, kelas 9B2 dan Ananda kelas tahfiz. Pada kesempatan kali ini yang telah mengambil lembar kerja peserta didik yang kemarin ya hari Ahad, bisa dibuka LKPD-nya, kemudian bisa juga diambil buku fikihnya ya. Sementara yang sampai hari ini belum mengambil lembar kerja peserta didik yang dibagikan oleh wali kelas untuk bersegera, karena LKPD tersebut adalah lembar kerja untuk 1 pekan pembelajaran ya. Oke Anda sekalian, kita masuk pada pembahasan awal kita. Sebelumnya marilah Ananda sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita bisa memberikan manfaat yang banyak di kehidupan kita nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kemudian anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi yang kita akan sampaikan dan kita akan pelajari, dan kami harapkan anak-anak sekalian yang berada di rumah untuk tetap mengikuti materi yang kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita dari awal hingga selesai ya, jangan di skip. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ananda sekalian, pembahasan kita ini berkaitan dengan kurban
ini kaitan eratnya dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Sementara perayaan Hari Raya Idul Adha di pertemuan sebelumnya di pembelajaran fikih itu sudah kita bahas, dan ini yang kita bahas berkaitan rangkaian dari pelaksanaan Idul Adha tersebut, di mana setelah pelaksanaan Idul Adha, setelah sholat Idul Adha dan khutbah, maka dilanjutkan dengan perayaan kurban di hari yang telah ditentukan. Makanya di pelaksanaan Idul Adha itu ada hari tasyrik, ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Ini berkaitan dengan ayat yang kami bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sudah kami bacakan tadi untuk Ananda sekalian, dan kami harapkan Ananda tidak ada yang tidak hafal, ya. Begitupun dengan artinya, di mana Allah telah sampaikan kepada kita Ananda sekalian, inna sesungguhnya a'toinaka, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya al-kautsar, ya, nikmat yang kasir, ya. Kata dasarnya adalah katsir, ya, banyak. Ya. Nikmat apa itu Anda sekalian yang kita rasakan? Ya, kesehatan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita kemudian bisa belajar, di mana kita di pandemi ini tidak semuanya teman-teman kita bisa belajar sesehat kita. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga kita bukan orang-orang yang terkena dari Covid itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Covid ini cepat selesai, ya, supaya kita bisa tatap muka kembali di pembelajaran di sekolah. Nah, ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya Anda sekalian, supaya kita syukuri, ya. Kemudian apa bentuk syukurnya kita? Fasholli li rabbik. Kita perintahkan dari bentuk salah satu syukur kita adalah kita melaksanakan sholat. Fasholli, maka dirikanlah sholat, ya. Dari rangkaian sholat, baik itu sunnah maupun wajib, ya, itu adalah bentuk, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Anda sekalian, di mana Allah lanjutkan wanhar, dan berkurbanlah. Ya, ini dalam pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Ya. Jadi Anda sekalian, titik tekan kita pembelajaran adalah wanhar, berkurban. Namun sebelumnya Anda sekalian, dari apa yang kami sampaikan tadi, ayat, dalil, maka ada beberapa hal yang kita inginkan kepada Ananda sekalian, yaitu dari tujuan pembelajaran kita, Ananda diharapkan untuk selalu bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, ya, dengan menjadi seorang muslim, dan tentunya ketika kita beribadah itu adalah bagian dari nikmat, ya. Karena sudah kami sampaikan bahwa apa yang kita dapatkan tidak didapat orang lain. Nah, itu bentuk kesyukuran kita. Kemudian yang kedua adalah anak-anak sekalian yang berada di rumah, siswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan hewan kurban. Ya. Tidak semua hewan yang ada di permukaan bumi ini anak-anak sekalian itu bisa dikurbankan. Ya. Kemudian, ya, tentu ada beberapa hewan yang memang memenuhi kriteria itu yang dikurbankan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian berikutnya, anak-anak sekalian diharapkan dapat menyebutkan, memahami hikmah dari pembelajaran kita berkaitan dengan kurban. Kemudian dalil atau alasan kenapa seseorang itu berkurban. Kenapa keluarga tersebut berkurban. Itu. Dan tentunya anak-anak sekalian, kita tahu juga kapan waktunya. Beda penyembelihan secara umum anak-anak sekalian. Kalau penyembelihan secara umum, ya kita kaitkan berdasarkan kebutuhan. Saya mau makan ayam hari ini, kita pergi beli ayam, ya kita sembelih, ya itu. Tapi kalau perayaan kurban, sebagai bentuk rasa syukur kita salah satunya adalah, yaitu ada waktu yang ditentukan. Nah,
waktu penyembelihan hewan yang dimaksud itu. Nah, sekarang kita lanjut materinya, anak-anak sekalian. Itu yang kita harapkan dari pembelajaran kita. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada pembahasan kita, anak-anak sekalian, yaitu ibadah kurban. Ya, kita sedikit berbicara berkaitan dengan sejarah, di mana sejak Nabi Adam ini sudah dicontohkan juga di peristiwa Habil dan Qabil, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Adam untuk memberikan bentuk peribadahan kurban yang dilakukan oleh Nabi Adam, dan itu dilaksanakan oleh Qabil dan Habil. Nah, sejarah yang kita lebih familiar salah satunya berkaitan dengan kurban. Sejarah kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, itu tadi Nabi Adam kemudian turun ke Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ya, setiap pada hari raya ya ke-10 bulan Zulhijjah ya, kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban ini yang biasa kita saksikan bersama diantaranya adalah kambing, kemudian domba, sapi, unta, yang demikian adalah umumnya dijadikan sebagai hewan yang dikurbankan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini anak-anak sekalian sudah sering kita dengar berkaitan dengan Nabi Ismail ya melalui bapaknya Nabi Ibrahim. Ketika yang ingin disembelih itu kemudian diganti dengan seekor hewan kurban. Nah, itu bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, ya, pengertian kurban. Jadi tadi kami sudah sampaikan di tanggal 10 Zulhijjah semua umat Islam ya yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Ini yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, di mana memang pada bulan Zulhijjah itu adalah bulan pelaksanaan ibadah haji, dan kita selaku umat muslim yang berada di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita dianjurkan untuk beridul adha untuk melaksanakan ibadah kurban. Tentu anak-anak sekalian ada beberapa ketentuan. Ya, pada hari itu umat Islam sangat disunahkan ya untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban. Kemudian hewan tersebut anak-anak sekalian dibagi-bagikan kepada seluruh umat muslim di suatu daerah. Nah, ini ketika memang skopnya di sebuah daerah dan memang untuk di situ saja dibagikan, karena memang ada beberapa kriteria orang-orang yang boleh dikasih hewan kurban. Nah, sebenarnya apa berkaitan dengan kurban ini kita lebih jauh lagi. Untuk kurban anak-anak sekalian berasal dari bahasa Arab, ya, qarib, ya, kurban, qarib, dekat. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk penyembelihan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hewan yang memang sudah ditentukan di dalam Islam ya. Pada hari ini anak-anak sekalian, hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah, makanya ada ditambah di beberapa hari setelah 10 Zulhijjah hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hari tasyrik itu dipakai sebagai penyembelihan untuk kurban. Jadi tanggal 10 misalnya belum selesai, jadi bisa dilanjutkan tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Itu. Jadi 10, 11, 12, 13. Ini yang dijadikan sebagai hari untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yang perlu kita pahami anak-anak sekalian, kita langsung ke berkaitan dengan ketentuan. Apa yang menjadi ketentuan, maka itu yang harus diikuti dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dan tata cara. Ya, bagaimana kemudian anak-anak sekalian kita melakukan hewan kurban ini, bagaimana caranya? Ya, ini kalau di
di buku kalian, ini dalil yang Bapak tuliskan di depan di PPT, ini di halaman 133 ya. Di halaman 133. Ya, hewan kurban terdiri dari kambing, biri-biri, sapi, unta dan sejenisnya. Di mana kita lihat ananda sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqakum min bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, ulangi, wa ilahukum ilahu wahid falahu aslim wa basyir, sebentar ya, wa basyiril muhbitin ya. Dimana ini berkaitan dengan ayat untuk hewan anda sekalian yang akan dikurbankan ya. Kemudian kita lanjut anda sekalian, syarat atau ketentuan berikutnya adalah berkaitan dengan usia hewan kurban. Ya, ada sapi, kemudian ada kambing, ada biri-biri, ada unta. Nah, ini yang kita harus tahu usianya, tidak kemudian kita ingin berkurban, kemudian kita langsung berkurban, tidak. Jadi kita harus melihat kriteria dari hewan-hewan yang akan dikurbankan. Ketika kita akan menyembelih hewan unta, ya kalau di unta di Indonesia sangat jarang, bahkan tidak ada mungkin, ya. Untuk di Indonesia yang bisa dikurbankan, umumnya kita kan adalah sapi. Tapi di bagian Arab itu biasa melaksanakan ibadah kurban dengan penyembelihan hewan unta. Nah, untuk kriteria hewan ini anda sekalian, ini umur minimal ya itu adalah 5 tahun ya untuk hewan unta. Adapun sapi ya kerbau itu minimal adalah umur 2 tahun. Artinya kalau misalnya cuma 1 tahun, 1,5 tahun itu belum memenuhi kriteria. Paling tidak 2 tahun ke atas, seperti itu. Kemudian untuk binatang yang agak kecil, yaitu kambing, biri-biri, itu di umur 1 tahun minimal. Ya. Jadi kalau misalnya baru 5 bulan atau 7 ya belum. Artinya paling minimal ada di posisi 1 tahun hewan tersebut untuk kambing. Nah, yang pada umumnya kita lihat anak-anak sekalian, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, ketika kita ingin menyembelih dalam keluarga, maka disampaikan bahwa untuk kambing itu untuk 1 orang. Ya, ini bukan akikah, tapi ini berkaitan dengan kurban. Ya, beda kalau kita berbicara masalah akikah. Nanti pertemuan berikutnya ada pembahasan berkaitan dengan ini. Nah, untuk kurban, jadi aturannya seperti itu dalam Islam. Kemudian untuk sapi itu boleh 1 ekor sapi dapat sampai 7 orang. Makanya kadang-kadang di beberapa masjid itu ada berkurban secara berjamaah. Jadi ada 7 orang untuk 1 sapi. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok untuk penyembelihan hewan kurban terkhusus untuk sapi di kalangan umat muslim. Ini yang menjadi aturan atau tata cara dalam penyembelihan hewan kurban. Kemudian anak-anak sekalian, di pembahasan kita juga berkaitan dengan hewan yang akan dikurbankan, itu hewan tidak boleh cacat. Ya. Artinya hewan yang akan dikurbankan itu tidak memiliki kekurangan. Ya. Wah, saya mau berkurban tapi hewannya warnanya beda. Ada putihnya, ada kemudian coklatnya. Itu bukan ya. Itu bukan kekurangan. Itu identik daripada sapi tersebut. Ataupun binatang, kambing atau biri-biri dan seterusnya. Yang dimaksud adalah berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan fisik binatang tersebut, apakah ada kekurangannya. Nah, sekarang matanya. Ya, ini mulai dari fisik mata.
Nah, mata dari hewan yang akan dikurbankan itu anak-anak sekalian tidak boleh dalam keadaan buta. Ya, tidak boleh dalam keadaan buta, entah itu satu matanya buta atau kedua-duanya, ya. Jadi kedua-duanya tidak juga. Kalau ada hewan seperti itu untuk tidak dikurbankan, ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak sekalian, hewan tersebut tidak sakit. Nah, ini tidak boleh sakit ketika mau dikurbankan, ya. Jadi hewan itu tetap sehat, fit. Jangan sampai hewan yang makanya di beberapa peternak itu dia membedakan bahwa ini yang mau dikurbankan, oh ini tidak, ini tetap diternakkan, atau ini memang kurang sehat, tidak dijual. Jadi hewan-hewan yang sakit, ya ada beberapa memang penyakit hewan itu anak-anak sekalian yang seperti lebih mengerti adalah yang biasa memelihara, ya. Jadi ketika hewan tersebut sakit tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian berikutnya Anda sekalian, pincang. Ini berkaitan dengan kaki, ya. Jadi kalau misalnya dari hewan tersebut kakinya pincang, ya, biasa kan jalannya tidak normal, nah itu juga tidak boleh. Ya, apalagi kalau misalnya tidak ada memang kakinya, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi hewan yang kita akan kurbankan dalam keadaan matanya baik, sehat fisiknya, kemudian tidak pincang. Ini berkaitan dengan kaki. Kemudian juga yang terpenting anak-anak sekalian di bagian D, tidak kurus. Ya, ada biasa itu apa istilahnya? Mengkurbankan sapi atau kambing karena tidak ada lagi didapat, maka itu saja hewannya. Padahal hewan tersebut tidak layak. Misalnya terlalu kurus. Ini kan berkaitan dengan hewan yang akan dikurbankan itu kan akan dikonsumsi. Ketika hewan tersebut ya sangat kurang dagingnya kan kurang bagus, ya. Ketika kita bagi-bagikan kepada sanak saudara kita, orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu tidak masuk dalam kriteria, ya. Makanya kadang-kadang kambing atau sapi yang agak gemuk memang agak mahal, ya. Bukan agak mahal, justru memang mahal. Nah, itulah pentingnya ketika ada berkurban dalam jumlah banyak berkelompok, ya, supaya bisa memudahkan karena rata-rata itu untuk normalnya ini ya, itu di atas 10 juta untuk satu sapi. Ketika itu berjamaah bahkan sampai 15 atau 17 jutaan. Apalagi kalau sapinya sehat sampai 20-25 juta. Nah, tentu itu agak berat. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang kurang, ya, untuk bisa berkurban sendiri maka perlu untuk berkelompok. Nah, itu. Kemudian Ananda sekalian, yang terpenting juga adalah bagian E, hewan milik sendiri, ya. Kenapa ini sangat ditekankan? Jangan sampai hewan yang akan dikurbankan bukan milik kita. Kita dapat misalnya ada kemudian kambing lewat di depan rumah kamu tangkap, wah, enggak seperti itu. Atau misalnya ada titipan kambing disuruh jaga atau titipan sapi suruh jaga, tiba masa kurban kamu kurbankan, Anda boleh. Jadi harus memang milik orang yang akan melaksanakan ibadah kurban tersebut. Kemudian, Ananda sekalian, itu tadi berkaitan dengan hewan yang akan dikurbankan, tata caranya. Kemudian kita masuk penyembelih. Bagaimana hewan tersebut akan disembelih? Ya, tentu setelah dipersiapkan untuk dikurbankan, maka bagaimana proses penyembelihannya? Nah, yang perlu kita pahami bagaimana caranya ini terutama untuk Ananda sekalian di kelas 8B1, 8B2 dan tahfiz yang putranya untuk lebih memahami hal ini. Karena pada umumnya yang dianjurkan untuk menyembelih entah itu hewan kurban atau menyembelih secara umum atau yang akikah itu adalah kaum Adam atau laki-lakinya, ya. Seperti itu. Kemudian penyembelihan yang pertama tata caranya adalah penyembelihan menggunakan alat yang tajam. Ini sudah cukup jelas anak-anak sekalian di mana ketika kita menyembelih, makanya
di dalam Islam itu ketika kita menyembelih itu harus diasah dulu parangnya, harus ditajamkan dengan baik. Jangan yang sudah dipakai untuk potong ini kemudian dipakai untuk menyembelih, tidak boleh. Ya, ini justru menyiksa hewan. Jadi hal demikian tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, kita bisa pakai pisau. Ya, ada pisau yang ukuran-ukuran kecil itu, ya itu untuk kambing. Tapi jangan potong sapi atau unta pakai pisau, ya ini agak kewalahan nantinya, ya butuh waktu yang lama. Ya umumnya kalau yang agak besar kita pakai parang, cuma parangnya memang ada beberapa itu penyembelih itu khusus, tidak dipakai untuk yang lainnya kecuali memang untuk menyembelih, ya. Begitupun pisau, tidak sembarang pisau, tentu pisau yang sudah ditajamkan, begitupun parang. Kemudian anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah yang perlu kita tahu penyembelihan dengan sengaja. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Artinya kita dalam keadaan sehat akal. Ada orang menyembelih itu dalam keadaan sehat. Tidak mungkin orang yang tidak sehat akalnya, yang lagi stres dan seterusnya, disuruh menyembelih. Sebentar yang disembelih bukan lehernya, justru kakinya. Ini kan salah. Ya. Jadi tetap yang disembelih itu pada bagian-bagian tertentu. Nanti sebentar kita sampaikan itu. Kemudian itu tadi sengaja, artinya dalam keadaan sadar. Makanya niat itu anak-anak sekalian yang perlu kami sampaikan kepada kalian, sengaja untuk melakukan sesuatu. Entah itu dalam bentuk ibadah ataupun bukan. Tidak ada orang sengaja untuk jatuh, jalan, kemudian tiba-tiba tabrak batu. Ya, dengan sengaja tidak ada. Ya. Nah, dalam hal ini perlu kita pahami bahwa niat itu penyengajaan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, ini berkaitan dengan ibadah, berarti sengaja untuk melakukan penyembelihan dalam keadaan sadar. Itu. Tentunya anak-anak sekalian kita sadar dan apa yang kita lakukan, bentuk ibadah yang kita lakukan, itu tentunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna a'malu bin niat. Karena segala sesuatu itu kembali kepada niat. Jadi kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk penyembelihan, sebagai bentuk kurban kita kepada Allah. Kemudian anak sekalian, berikutnya adalah ketika kita akan melaksanakan ibadah kurban, orang yang akan menyembelih maka hendaklah membaca basmalah. Bismillah. Ya. Mengucapkan basmalah, bismillah. Ya, seperti itu. Kemudian membaca disunahkan anak-anak sekalian, kita disunahkan untuk membaca salawat. Artinya ketika kita tidak baca tidak jadi masalah. Ya, kita disunahkan. Tapi ketika kita memang mampu untuk melakukan itu, ya biasa kan utamanya kalau kita mau menyembelih hewan kurban berupa sapi, biasa banyak bergeraknya. Ya, kita agak kewalahan apalagi jumlahnya yang memegang itu sapi sedikit. Ya, kita tidak sempat membaca itu, ya cukuplah kita membaca dengan basmalah. Tapi kalau memang kita dalam keadaan kemudian memang mampu untuk melakukan hal itu dan situasinya memungkinkan, ya hendaklah kita baca. Ya, kemudian membaca takbir seperti layaknya ketika kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya itu. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian anak-anak sekalian, berikutnya yang berkurban hendaknya yang menyembelih. Nah, ini yang sangat penting juga. Jadi ketika ada yang berkurban, maka hendaklah dia yang menyembelih. Ya. Namun anak-anak sekalian, memang ada beberapa yang penyembelih itu tidak terkhusus untuk keluarga yang melakukan penyembelihan hewan kurban biasa, apa istilahnya, tidak tegaan atau tidak terbiasa. Nah, ini kan sangat fatal. Oleh sebab itu, maka hendaklah ketika memang dia tidak bisa untuk melakukan penyembelihan hewan kurban yang dia kurbankan, maka paling minimal dia berada di area tersebut untuk menyaksikan hewan yang orang tersebut kurbankan, ya. Itu makanya di dalam penyembelihan itu biasa disebut
siapa yang menyembelih atas nama 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kita pahami bersama anak-anak sekalian di poin kelima di buku kalian itu di 135, yang poin pertama yang kelima itu menghadap ke arah kiblat. Ya, sama ketika kita sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya, seperti itu. Untuk hewan yang akan disembelih ya dihadapkan ke arah kiblat, begitupun orang yang akan menyembelih hewan tersebut. Jadi hendaknya dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian anak sekalian, berikutnya posisi binatang tertumpu pada rusuk bagian kiri. Mana kiri? Sebelah sini ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya penyembelih pada pangkal leher dengan memotong. Nah, ini di bagian lehernya. Ini untuk sapi, kambing, semua binatang yang akan disembelih. Jangan kemudian Anda menyembelih hewan kurban tersebut yang dipotong bukan bagian lehernya, justru kepalanya atau sekali diputuskan atau di perutnya, tidak. Jadi dipotong jalur pernapasannya, jadi bagian lehernya, kemudian jalur makannya, urat nadi kiri dan kanan, jadi bagian sini. Ya, seperti itu. Nanti mudah-mudahan ketika kita tidak dalam keadaan pandemi, kita bisa melakukan kegiatan ini. Ya, paling minimal kita belajar menyembelih ya ayam, ya seperti itu. Kemudian anak sekalian, penyembelihan setelah Idul Adha. Ya, Idul Adha, jadi pelaksanaan Idul Adha, kita datang ke tanah lapang, kemudian ini sudah kita jelaskan, tanah lapang, kemudian kita melakukan sholat Idul Adha, kemudian mendengarkan khutbah. Nah, setelah itu baru pelaksanaan kurban. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kemudian anak sekalian, apa yang perlu kita pahami berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban? Ini berkaitan hal erat dengan hukum. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ya, bahkan anak-anak sekalian, di beberapa ulama mewajibkan. Tentu hal ini bagi yang mampu. Sebagaimana yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi di surat Al-Kautsar. Fasolli li rabbik wanhar. Ya, fasolli li rabbika wanhar. Ya. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah salat dan beribadahlah dalam bentuk kurban yang sama-sama kita sudah bacakan tadi ayatnya. Kemudian apa yang kita inginkan dalam pembelajaran kita anak-anak sekalian, Ananda bisa memetik pembelajaran yang sangat luas dalam pembelajaran kita berkaitan dengan hikmah. Ya, ini ada di buku kalian juga. Jadi tolong difahami dengan baik di halaman 136. Pertama adalah ibadah paling dicintai ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai hambanya yang beribadah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Kenapa demikian? Karena memang ada dalil yang berkaitan dengan itu. Tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Ya. Kemudian meningkatkan ciri keislaman. Ya, meningkatkan ciri keislaman dalam kehidupan kita anak-anak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita melalui nabinya untuk udhulu fisilmi kafa. Masuklah di dalam Islam dengan bentuk yang sempurna keseluruhan. Nah, dalam hal ini seseorang melaksanakan ibadah kurban itu adalah bagian bentuk dari ciri keislaman seseorang. Kemudian berikutnya, menegakkan syariat Islam. Ini adalah bagian daripada syariat Islam yang ditetapkan kepada kita selaku umat muslim dan terutama bagi kita yang mampu dan memiliki kelebihan, kenapa tidak? Toh kita melihat di beberapa media ada orang-orang yang tidak mampu justru dengan menabung, ya, dia mampu untuk membeli hewan kurban dan mengkurbankan hewan tersebut. Karena begitu besar pahala dari pelaksanaan kurban tersebut bagi orang yang melakukan pelaksanaan kurban. Ya. Nah, dalam hal ini juga di poin kelima, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan.
ya, kepada kita semuanya. Bahkan dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang selalu diulangi, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita, bahwa nikmat mana lagi, ya, yang engkau dustakan. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Dari fisik kita, Ananda sekalian, itu adalah sangat banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kesempurnaan yang kita miliki, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka bentuk kesyukuran kita adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah adalah salah satunya yang kita bahas hari ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ananda sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang Bapak sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita pelaksanaan ibadah kurban. Meski ini pembelajaran, ya, mungkin ada kekurangannya dari pembahasan yang Bapak bawakan. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa mempelajari kembali, jangan bermalas-malasan dalam pembelajaran, supaya Anda bisa memahami dan tentunya kita bisa melaksanakan pelaksanaan untuk kurban. Itu saja yang kami sampaikan. Dan terakhir, berkaitan dengan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kelas 9, tahfiz A, B1, B2. Jadi beberapa yang kami ingin koreksi diantaranya, ketika kalian mengumpulkan LKPD, jangan lupa untuk diminta tanda tangan dari orang tua kalian sebagai bentuk laporan bahwa kalian telah melaksanakan pembelajaran dalam sepekan. Jadi paling tidak orang tua kalian cross check. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyelesaikan LKPD, untuk merapikan tulisannya. Ya, tidak kemudian asal tulis. Jadi supaya tulisannya agak rapi, kemudian jawabannya itu penjelasannya ya bisa lebih maksimal dan mudah difahami. Jangan juga terlalu banyak, justru tidak tahu apa arah jawabannya. Jadi paling tidak kita bisa memahami dan bisa memberikan nilai. Itu untuk Ananda sekalian yang telah mengambil LKPD. Tentu yang belum ambil sampai hari ini, tolong diambil LKPD-nya, karena pembelajaran kalian itu akan dinilai dari LKPD tersebut. Dan tentunya dalam kehadiran live chat itu juga adalah poin tersendiri untuk penilaian. Ini saja yang Bapak sampaikan, Ananda sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pembelajaran berikutnya pekan depan di hari yang sama, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum, prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.